Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita boleh beribadah pada pagi hari ini. Kita diberikan kesempatan untuk memuji mempermuliakan nama Tuhan dengan meyakini bahwa pertolongan kita ialah dari nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan Penghibur kita Allah Roh Kudus hadir dan memimpin ibadah kita dari awal sampai selesai. Amin. Bapa, ku datang, ku menyembah-Mu. Segala kerendahan hati kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Coba ucapan syukur dan terima kasih kami atas segala kasih dan rahmat-Mu yang senantiasa melimpah-limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Kami ucap syukur Tuhan jika pagi hari ini kami boleh ya Tuhan beribadah kepada Engkau Tuhan. Itu suatu ya Tuhan anugerah yang begitu luar biasa ya Tuhan yang boleh kami alami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang indah pagi hari ini. Kami tak menyerahkan ya Tuhan seluruh ya Tuhan rangkaian acara ibadah ya Tuhan ke dalam kuasa-Mu. Engkau yang pimpin ya Tuhan acara ibadah kami ya Tuhan. Kau memberkati terlebih dahulu ya Tuhan akan semua hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang Kau percayakan untuk ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Baik ya Tuhan, pemain musik Tuhan, singer Tuhan, LCD Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, juga ya Tuhan WL ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, juga alat-alat musik yang dipakai Tuhan, Kau kuduskan dan sucikan agar layak ya Tuhan untuk dipakai pelayanan
Tuhan pagi hari ini. Bapa, terima kasih menyerahkan ya Tuhan ibadah ini dari awal hingga selesainya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang kuasa. Haleluya. Amin. Indah rencana-Mu ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Indah rencana-Mu ya Bapa. Walau ku tak tahu
kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami naikkan doa syafaat kami pada pagi hari ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami ucap syukur ya Tuhan, kalau kami boleh tinggal ya Tuhan dalam negara kami, bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tak menyerahkan ya Tuhan bangsa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau telah pimpin daripada itu pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua ya Tuhan aparatnya ya Tuhan, untuk mengupayakan ya Tuhan kesejahteraan bagi bangsa rakyat Indonesia ini Tuhan. Dalam situasi saat ini Engkau tahu Bapa, membutuhkan uluran tangan kasih-Mu ya Tuhan bangsa kami ya Bapa. Kiranya Engkau menolong ya Tuhan pemerintah kami ya Tuhan, dalam mengusahakan ya Tuhan kesehatan akan rakyat Indonesia. Tuhan, PPKM yang dilaksanakan pada saat ini kami ucap syukur Tuhan, di mana ya Tuhan pemimpin kami melindungi segenap rakyatnya ya Tuhan. Mereka tak ingin ya Tuhan rakyatnya menderita, tak ingin ya Tuhan rakyatnya mengalami sakit penyakit. Karena itu Bapa, kami sebagai rakyat mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah pimpin, yaitu pemimpin kami mengupayakan untuk kesejahteraan Tuhan bangsa dan rakyat Indonesia Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati para pemimpin kami ya Bapa. Engkau tambahkan hikmat, akal budi, kebijaksanaan ya Tuhan dalam melaksanakan tugas ya Tuhan, agar ya Tuhan dapat pulih kembali ya Bapa bangsa kami. Tuhan, tidak ada PPKM lagi, kami dapat beribadah dengan leluasa ya Tuhan seperti yang dulu ya Bapa. Kami boleh bertemu muka dengan saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, terima kasih Tuhan, berkati pemerintah kami dari atas ya Tuhan, para presiden, wakil presiden, para menterinya ya Tuhan, DPR, MPR-nya ya Tuhan, dari wilayah ya Tuhan, gubernur ya Tuhan, dari kabupaten ya Tuhan, kecamatan hingga kelurahan, bahkan lingkungan kami yang terkecil ya Tuhan, RT RW ya Bapa. Memberkati mereka ya Tuhan, dan kami berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia, biarlah mereka juga tunduk akan pemerintah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, ampuni dosa-dosa yang telah diperbuat ya Tuhan, dan bangsa negara kami baik sengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Tuhan, pulihkanlah bangsa kami ya Tuhan, pulihkan ya Tuhan. Berdoa untuk saudara-saudara kami ya Tuhan saat ini yang terpapar COVID ya Tuhan, baik yang ada di rumah sakit, bahkan yang di rumah masing-masing Tuhan. Engkau melihat tubuh ya Tuhan yang lemah itu ya Tuhan, Engkau yang menjamah Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan baik melalui obat-obat yang diminumnya Tuhan, perawat yang setia melayani Tuhan, dokter yang senantiasa Tuhan memberikan resep bagi mereka Tuhan demi kesembuhannya. Tuhan memberkati mereka, saudara-saudara kami yang Tuhan mendampingi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Engkau juga lindungi Tuhan keluarga lepas keluarga ya Tuhan yang dirawat di rumah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami melihat ya Tuhan, bukan ya Tuhan kematian yang ada, tapi kesembuhan yang luar biasa Tuhan Engkau nyatakan di dalam bangsa kami ini, rakyat Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami ya Tuhan yang sakit saat ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, baik yang di rumah sakit Tuhan. Kau memberikan pemulihan kesehatan bagi mereka ya Tuhan, kesembuhan bagi mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami ya terdampak dalam Tuhan PPKM Tuhan. Kami mohonkan berkat-Mu ya Tuhan, keturunkan atas mereka dalam usaha pekerjaan mereka saat ini ya Tuhan, yang terbatas ya Tuhan oleh PPKM Tuhan. Engkau memberkati dengan cara-Mu sendiri Bapa. Terima kasih Tuhan, yang bekerja Tuhan Kau berkati, baik pekerjaan yang di rumah maupun yang di kantor Tuhan, Kau sertai, lindungi ya Tuhan, jauhkan ya Tuhan dari Bapa saat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa yang dalam pemulihannya ya Tuhan, Engkau tambahkan kesehatan bagi jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga suatu saat kami boleh melihat mereka boleh pulih kembali dan boleh ya Tuhan bersama-sama kami untuk berbakti, beribadah kepada muji mempermuliakan nama Engkau. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu ya Tuhan saat ini ya Bapa. Oh Tuhan, mungkin mereka ya Tuhan belum bisa ya Tuhan beribadah seperti dahulu ya Tuhan, bisa bertemu muka antara satu dengan yang lain Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan, diupayakan secara online Tuhan, tetap beribadah ya Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang sudah mengupayakan melayani jemaatnya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh Tuhan, terima kasih, kami serahkan ya Tuhan
Doa syafaat kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, segala doa ini pulang berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Terpujilah nama Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Kalau ku cari damai, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Hanya Yesus jawaban dalam kehidupan kita. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat
Selamat pagi, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus lewat rekaman online pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Tuhan memimpin khotbah pada pagi hari ini dari awal sampai dengan selesainya. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, urapi juga jemaat-jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Kami serahkan waktu kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat-saat ini kita menyaksikan dan melihat keadaan semakin lama semakin sulit. Di mana-mana terjadi yang namanya COVID-19. Manusia tidak lagi leluasa kemana-mana atau pergi kemana-mana karena adanya pandemi ini. Untuk itu saya mengajak kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk belajar bersama-sama tentang sebuah tema berserah dalam nama Tuhan semesta alam. Di dalam kesulitan apapun yang kita hadapi, di dalam hal apapun yang kita lakukan, mari kita bersama-sama berserah dalam nama Tuhan semesta alam. Pada tahun 80 saya membaca sebuah buku, ada seorang pemuda ikut terjun payung. Dan setelah dia mendaftarkan diri untuk ikut terjun payung, maka pemuda ini mendapat giliran. Nah, pada waktu dia keluar dari pesawat dan menebarkan payungnya, maka terjadilah angin yang cukup besar, di mana pemuda ini terbawa angin dan tidak bisa jatuh di tempat yang ditentukan. Ternyata pemuda ini tersangkut sebuah pohon yang cukup besar sekali. Dan dia merasa kebingungan. Mau turun tidak menjamin. Karena kalau dia turun itu pohonnya besar dan tidak bisa dia turun begitu saja. Dan pohon yang besar ini juga cukup tinggi. Tetapi di saat dia kebingungan, dia melihat sebuah akar dari atas ke bawah. Dan dia melihat di bawah akar itu adalah sebuah sungai yang cukup luas. Tetapi dia bertekad akan turun lewat akar tersebut. Pada waktu dia memegang akar itu, dia mulai berusaha untuk turun. Sampai di tengah-tengah, dia melihat di sungai itu ada sebuah buaya yang cukup besar. Dan buaya ini mencari mangsa. Pemuda ini merasa bingung. Dan apa kalau dia teruskan turun, pasti dia akan diterkam oleh buaya itu. Kalau dia naik, dia melihat di atas ada ekor tupai yang mulai menggigit-gigit akar tersebut. Akhirnya dia bingung. Setelah dia bingung, dia sadar karena dia adalah pemuda yang pernah percaya kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, "Aku berserah dalam nama Tuhan semesta alam. Terserah Tuhan punya rencana apapun.
Dan tiba-tiba angin yang begitu kencang membuat dahan daripada pohon itu roboh, dan dahan yang roboh ini bisa membuat pemuda ini untuk merangkak ke sebelah daripada sungai itu. Dan pemuda ini dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku berserah dalam nama Tuhan semesta alam. Karena Engkaulah yang telah memberikan kepadaku jalan sehingga aku selamat." Dan akhirnya dia menyeberang sungai itu dengan dahan itu dan dia selamat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya mengajak kepada saudara sekalian untuk membuka di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 43 sampai dengan ayat 46. Di sini dari pasal 1 Samuel pasal yang ke-17, di mana seorang yang bernama Goliat dengan tentara-tentaranya orang Filistin, dia akan menyerang atau berperang dengan orang-orang Israel. Dan orang Israel merasa takut dan gentar karena orang-orang Filistin ini mempunyai seorang yang diandalkan, yang dibangga-banggakan, yaitu yang bernama Goliat. Dan Goliat seorang yang cukup gagah perkasa, tinggi badannya, dan dia menantang orang-orang Israel untuk menghadapi peperangan ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pasal yang ke-1 Samuel 17 ayat 43, di situ dikatakan, "Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-42, di situ dikatakan bahwa orang Filistin ini adalah orang yang gagah perkasa. Dia mempersiapkan pedang, tombak, bahkan lembing untuk melawan yaitu orang-orang Israel. Dan orang Israel tadi saya sudah katakan sangat gentar dan takut. Tetapi dengan seorang muda yang bernama Daud, dia bertekad untuk menghadapi orang-orang Filistin ini. Dan pada waktu dia menghadapi orang Filistin ini berkata bahwa anjingkah aku? Dia mengolok-olok, menghujat Tuhan orang Israel. Dan dia katakan, tidak lama lagi tubuhmu akan dimakan oleh anjing-anjing hutan maupun burung-burung yang di udara. Dia bersumbar demi Allahnya orang Filistin. Dan pada waktu dia di depan pertempuran, Daud, tadi saya sudah katakan, Daud berkata, engkau datang dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini, Daud katakan, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memegal kepalamu dari tubuhmu
hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada bangsa burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya sudah jelaskan bahwa bangsa Filistin di bawah pimpinan Goliat, ia membawa senjata yang cukup lengkap. Dan dia sudah mengejek-ejek, menghina bangsa Israel yang dipimpin oleh Daud. Tetapi Daud katakan, engkau datang dengan senjata yang begitu kuat. Tetapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Dan akhirnya dalam peperangan itu, Goliat yang begitu gagah, Goliat yang begitu kuat, hanya dikalahkan oleh Daud melalui sebuah ketepil yang diisi oleh batu bulat. Dan waktu dia katakan dalam nama Tuhan semesta alam, maka tepil tersebut yang berisi batu bulat mengenai dahi daripada Goliat. Akhirnya Goliat terjatuh dan dipenggala kepalanya. Seluruh tentara-tentara Filistin banyak yang dibunuh dan bahkan lari terpirit-pirit. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan adanya pandemi atau COVID-19 ini, tadi saya sudah katakan banyak orang bingung, banyak orang susah, banyak orang khawatir, bahkan ada beberapa yang tidak setuju dengan adanya PPKN ini. Dia mengusulkan supaya bebas dari PPKN, dari pandemi ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, rakyat kita khususnya Indonesia merasa kebingungan, mau kemana-mana takut dengan COVID. Tetapi saya ajak saudara-saudara sebagai umat Tuhan, mari kita bersama-sama sehati berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku berserah dalam nama Tuhan semesta alam. Biarlah COVID-19 yang merajalela ini tidak akan terjadi di dalam umatmu yang ada di bumi, khususnya jemaat GP Grace yang ada di Tretes. Saya akan memberikan beberapa contoh. Contoh yang pertama di dalam kitab Hagai pasal yang kedua ayat yang kelima. Di situ dikatakan di dalam Hagai pasal yang kedua ayat yang kelima, dikatakan, tetapi sekarang kuatkan hatimu, hai Yerubabel, demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikian firman Tuhan semesta alam. Berjalanlah sebab aku menyertai kamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Tuhan berfirman melalui hambanya. Dia katakan, hai Yerubabel, hai Yosua bin Yosadak, berjalanlah, aku akan menyertai-Mu. Kuatkan hatimu dalam keadaan penderitaan ini, dan Tuhan akan berjalan bersama dengan engkau. Ini janji Tuhan kepada Yosua, janji Tuhan kepada Yerubabel. Tuhan akan tetap menyertai, melindungi.
Yang kedua, kita membaca di dalam 1 Taware pasal yang ke-28. Kitab 1 Taware pasal yang ke-28 ayat yang ke-20. Di sini dikatakan Daud berkata kepada Salomo anaknya, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Jangan takut dan jangan gentawar hatimu. Sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaanmu untuk ibadah di rumah Allah selesai." Janji Daud kepada Salomo, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan menyertai engkau di dalam kesusahan, di dalam penderitaan, di tengah-tengah COVID-19 yang semakin ganas ini. Walaupun saat ini mulai menurun, tetapi sampai kapan kita tidak tahu. Janji Tuhan kepada Yosua, kepada Yerubabel, janji Tuhan melalui Daud kepada Salomo, bahkan yang terakhir Tuhan juga berjanji lewat Nabi Musa kepada Yosua sebagai penerusnya. Di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-6, di situ katakan, "Kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan jangan gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Ini janji Tuhan. Demikian Tuhan, janji Tuhan kepada seluruh jemaat GP Kris. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir. Dan kita tidak perlu bimbang. Kita tetap tabah hati. Kita tabahkan hati kita. Kita tetap berdiri teguh kepada Tuhan. Dan kita berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku berserah dalam nama Tuhan semesta alam." Tuhan semesta alam inilah yang akan menjamin kehidupan saudara dan saya. Terjadilah itu hari ini bahkan seterusnya. Kalau Tuhan sudah menolong bangsa Israel melalui Daud, mengalahkan orang Filistin dan raksasa yang bernama Goliat, demikian juga kita tidak usah khawatir. Kita tetap setiap saat, setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita perbuat, setiap apa yang kita hadapi, kita berkata dalam nama Tuhan semesta alam, Engkaulah yang melindungi dan menyertai hidup kami sebagai jemaat GP Kris. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan yang saya sampaikan ini, saya mengajak kepada saudara sekali lagi, mari kita tetap tabah, kita tetap kuat, dan kita tetap berserah dalam nama Tuhan semesta alam. Dan Dialah yang sanggup dan Dialah yang berjanji memberikan perlindungan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berhenti menjelaskan firman-Mu. Kami tetap berdoa
biarlah firman-Mu tetap tinggal di dalam hati kami. Kalau Tuhan sudah memakai seorang yang bernama Daud, bisa mengalahkan Goliat yang begitu kuat, bangsa Israel yang lemah, tidak berdaya, tidak memiliki apa-apa, dia bisa mengalahkan orang Filistin. Dengan apa? Hanya dengan nama Tuhan semesta alam. Maka Goliat, bangsa Filistin, dikalahkan dan mereka banyak yang terbunuh. Saat ini Tuhan, kami menghadapi pandemi PPKN yang begitu sulit. Kami tidak bisa bebas kemana-mana. Kami tidak bisa melakukan kegiatan dengan bebas. Tetapi kami berdoa, biarlah di dalam nama Tuhan semesta alam tetap menjamah hati kami, menguatkan iman kami, supaya kami tetap tabah menghadapi apapun. Dan kami mohon Tuhan, hindarkan jemaat GP Kris yang ada di Tretes daripada COVID-19 ini. Itulah seru doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama umat segala zaman kita mengaku di hadapan Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Segala pujian kita kembalikan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji Allah Bapa Putra. Mari kita bersama-sama sehati menerima berkat daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami mohon kiranya kemurahan-Mu, berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal Tuhan Yesus Kristus, memberkati kita sekalian dengan berkat sukacita, damai sejahtera, penyertaan Allah Tritunggal dari pagi hari ini sampai Maranatha menyertai kita sekalian. Amin.